Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdinan Arif dengan NIM 2009-11644, Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi Universitas Mulongalman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kuis atau UAS dari Teknik Paramalan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 1. Di soal nomor 1, cek stationery data di atas dan berikan alasan mengapa data tersebut tidak bisa disebut stationery atau bisa disebut stationary. Jika data tersebut bukan stationery, buatlah data tersebut menjadi stationery dengan teknik differencing. Cek apakah data di atas termasuk white noise atau bukan. Oke, kita ke kasus yang pertama, yaitu jumlah pendaftar sekolah. Sebelumnya, data dapat dikatakan stationary apabila dua kriteria penting telah dipenuhi, yaitu memiliki rata-rata konstan dan deviasi konstan. Dari hasil analisis data 1, dapat dikatakan bahwa data 1 ini stationary. Kenapa? Karena memiliki rata-rata dan deviasi yang konstan. Dengan begitu, data 1 sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Setelah itu, apakah data 1 ini, data jumlah pendaftar sekolah ini termasuk white noise atau tidak? Mengingat white noise memiliki 3 kriteria, yaitu rata-rata sama dengan 0, standar deviasi sama dengan konstan, dan korelasi sama dengan 0. Berdasarkan analisis pada data 1, maka data 1 tidak white noise dikarenakan rata-rata data 1 di atas 0. Dengan begitu, kriteria dari white noise tidak terpenuhi. Lanjut, pada data 2, jumlah penebangan pohon. Pada hasil analisis data 2 ini terdapat seasonality atau data yang berulang. Dengan begitu, data 2 ini tidak stationary. Kenapa? Dikarenakan data 2 ini tidak stationary. Maka data 2 harus diubah ke stationary dengan cara menggunakan teknik regular differencing. Berikut hasil perubahan dari data yang tidak stationary menjadi stationary menggunakan teknik regular differencing. Sebelumnya, regular differencing adalah cara untuk mengubah data tidak stationary menjadi data stationary. Bagaimana? Dengan mencari selisih antara data 2 dan data 1 menggunakan rumus Y besar 1 sama dengan Y kecil 2 min Y kecil 1. Jadi, data di atas atau data yang sudah diubah ini merupakan stationary dikarenakan sudah memiliki rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan konstan. Data di atas terlihat berulang dikarenakan korelasi tidak sama dengan 0, maka data di atas ditetapkan tidak white noise. Karena kriteria-kriteria dari white noise tidak terpenuhi pada data di atas. Lanjut ke data 3, yaitu jumlah penebangan pohon. Data 3 ini tidak stationary, walaupun memiliki rata-rata konstan, tetapi tidak memiliki standar deviasi yang konstan. Karena tidak stationary, maka data ini akan diubah menggunakan teknik regular differencing seperti yang sebelumnya. Berikut hasil data yang sudah diubah dari tidak stationary menjadi stationary menggunakan teknik regular differencing.
Jadi data di atas ini telah diubah menggunakan teknik regular differencing dengan rata-rata sama dengan 0, standar deviasi sama dengan tidak konstan, dan korelasi sama dengan 0. Dengan begitu, data di atas tidak white noise. Kenapa? Dikarenakan tidak memiliki standar deviasi yang konstan sesuai kriteria white noise. Data 4 yaitu data penangkapan ikan. Nah, data 4 ini sudah stationary, dikarenakan memiliki rata-rata sama dengan konstan dan standar deviasi yang konstan. Data ini tidak memenuhi kriteria white noise, dikarenakan memiliki rata-rata di atas 0. Walaupun standar deviasi dan korelasi konstannya sama dengan 0, maka dari itu, data 4 ini, yaitu data penangkapan ikan, tidak white noise. Data yang kelima. Data 5 di atas tidak stationary, dikarenakan adanya perubahan covariance dan mean. Untuk mengubah data 5 menjadi stationary dengan menggunakan teknik regular differencing, seperti ini hasil perubahan data yang tidak stationary menjadi stationary tadi. Data 5 yang ini termasuk white noise, dikarenakan memiliki rata-rata 0, standar deviasi yang sama dengan konstan, serta korelasi sama dengan 0. Jadi, dari 3 kriteria white noise tadi sudah terpenuhi pada data ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Mengapa ARIMA tidak perlu menggunakan data stationary? Jelaskan secara detail. Baik. Sebelumnya, ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independent variable dalam pembuatan peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependent untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Namun, untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalannya kurang baik. Mengapa ARIMA tidak perlu menggunakan data stationary? Karena tujuan ARIMA yang sebenarnya adalah menentukan hubungan statistik yang baik antara variabel yang ramai dengan nilai historis variabel tersebut, sehingga peramalan dapat digunakan dengan model tersebut. Selain itu, ARIMA digunakan untuk data yang tidak statis. Dengan begitu, suatu data time series yang tidak statis harus diubah menjadi data yang statis, karena aspek AR dan MR di model ARIMA hanya berkenan dengan data time series yang stationary. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. ARIMA memiliki arti P, D, dan Q. Jelaskan secara singkat. Apa yang dimaksud P, D, dan Q? P bisa dibilang dengan parameter P adalah order untuk proses auto-agresif atau AR. D atau parameter D, order untuk menyatakan banyaknya proses differencing yang tidak dilakukan pada data yang tidak stationary. Q atau parameter Q adalah order yang menyatakan proses moving average. Bagaimana cara mendapatkan nilai parameter P, D, dan Q? Yang pertama, menggunakan grafik autokorelasi parsial. Kedua, grafik autokorelasi data. Ketiga, partial autocorrelation function. Dan yang terakhir, autocorrelation function. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Tentukan mana yang bukan time series dan mana yang disebut time series. Tentukan jenis time series, apakah univariate atau multivariate pada data Excel yang kedua ya. Baik.
Dari data pemasukan toko ABC. Dari data pemasukan toko ABC di samping, data tersebut bukan merupakan time series. Kenapa? Dikarenakan tidak ada variabel yang bergantung pada tahun kuartal. Lanjut. Data penghasil ikan. Pada data penghasil ikan, data ini merupakan time series, musiman, dikarenakan penyemaian di bulan sebelumnya bergantung pada iklim. Data ini berjenis univariate. Jadi, univariate itu adalah jenis yang tepat untuk data ini, karena jumlah tangkapan ikan tergantung dari penyemaian bibit ikan. Data pasien penyakit jantung. Pada data pasien penyakit jantung di atas merupakan time series. Kenapa? Karena dikarenakan tidak ada variabel yang bergantung pada umur. Berikutnya, data penjualan rumah di kota ABC. Dari data ini, pada data penjualan rumah di kota ABC, data tersebut merupakan time series trend dengan jenis multivariate. Kenapa? Dikarenakan variabel bedroom bergantung pada variabel tipe dan variabel tipe ini bergantung pada variabel MA yang bergantung pada variabel Seleday. Selanjutnya, data suhu kota ABC. Dari hasil analisis data suhu kota ABC, dengan banyaknya data yang invalid pada data suhu kota ABC, maka data tersebut bukan merupakan time series. Selanjutnya, data penjualan alkohol. Baik, pada data tersebut merupakan data time series, musiman dengan jenis univariate. Dikarenakan pada bulan 1 dan 2, penjualan menurun. Tetapi pada akhir tahun, tepatnya di bulan Desember, penjualan alkohol melonjak naik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.